Bukankah tidak pernah ada orang yang bermimpi lahir menjadi orang miskin, kere, tidak punya apa-apa? Tetapi gara-gara hal itu, banyak orang yang tidak diberi hak untuk pintar, cerdas, kreatif, dan inovatif. Kali ini terdapat kisah seorang tukang sol sepatu yang berusaha mengubah hidupnya dengan mengalami jatuh bangun dan juga bekerja keras, mengalami kehidupan masa kecil yang sungguh sangat memprihatinkan. Sebut saja namanya Muhammad Naim, yang kini tinggal di Batu, daerah Jawa Timur. Dulunya berasal dari Banyuwangi. Lahir di keluarga serba kekurangan. Ia memiliki 3 adik, yang juga harus diurusnya. Ayahnya merupakan seorang petani, sedangkan ibunya harus bekerja di luar negeri untuk membantu biaya sekolah anak-anaknya. Semasa kecil ia dididik untuk mandiri dengan berjualan es keliling sepulang sekolah sejak kelas 4 SD. Tidak hanya itu, ia dikenal sebagai tukang sol sepatu dan sandal yang dilakukannya sepulang sekolah. Menjelang Lebaran, ia bakal mendapat banyak uang dari pekerjaannya ini. Meski bukan dari keluarga berada, Naim kecil dikenal sebagai anak yang punya banyak uang karena ia tidak malu untuk mencari uang sendiri. Naim terus bekerja sebagai tukang sol sepatu hingga dia SMA. Lulus SMA, dia kuliah di Malang, namun terpaksa DO setelah 4 bulan. Akhirnya ia bekerja sebagai sales converser yang menjual balem di Malang. Lantaran tidak memiliki kendaraan dan harus berjalan kaki, menawarkan produk door to door, Naim pernah terpaksa tidur di musola. Ia lalu berpindah profesi menjadi agen asuransi, meski harus mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Selama 5 tahun ia bekerja di sana, sampai menemukan pasangan hidup. Mereka menikah dengan sederhana dan dihadiri kerabat dekat saja. Nah, setelah menikah, Naim pindah domisili. Sore itu langit kota Bandar Lampung terlihat menggelap. Meski tidak jelas, rintik-rintik hujan sebenarnya sudah mulai muncul dan terlihat tipis-tipis turun membasahi aspal kota. Hari itu kendaraan di jalan ZA Pagar Alam masih ramai seperti biasanya. Sepeda motor dan berbagai kendaraan roda 4 lalu lalang tanpa henti. Meski begitu, Naim masih terpaku memandangi jalanan sambil berjongkok di depan halte, lantaran ia berpindah domisili. Alhasil ia harus keluar dari tempat kerjanya, dan rencananya untuk kedepannya, Naim akan kembali menjadi tukang sol sepatu, sembari mencari pekerjaan yang lain. Sampai singkat ceritanya, Naim kembali lagi berkeliling dengan pikulan sol sepatunya. Ia hanya termenung, tidak tahu memikirkan apa, tidak peduli dengan debu jalanan menerpa kulit keriputnya. Suara klakson memekakan telinganya, apalagi hujan. Ia biasa berkeliling menjajakan jasa sol sepatunya di jalan utama kota Bandar Lampung dengan kaos lengan panjang, celana yang usang, sandal karet mulai aus, dan sebuah kain sarung untuk menahan pikulnya. Sebenarnya Naim ingin sekali menjadi pembisnis. Ia sangat yakin bahwa dengan membuka bisnis sendiri, ia akan dapat mencapai kesuksesan lebih cepat. Namun ia belum tahu apa yang harus ia lakukan untuk memulai sebuah bisnis. Ia pun memutuskan untuk bercerita dengan salah satu pelanggannya. "Saya ingin sekali memiliki bisnis sendiri. Apa yang harus saya lakukan untuk memulai suatu bisnis? Saya sudah lama sekali bekerja keras sebagai karyawan, sebagai tukang sol sepatu, agen asuransi. Tetapi kehidupan saya tidak pernah berubah. Kehidupan saya seperti berjalan di tempat. Apa Bapak punya solusi untuk saya? Seperti pergi ke luar negeri atau ke kota lain?" tanya pelanggan itu. Sebut saja namanya Pak Joko. "Iya, saya pernah melakukan perjalanan keluar kota
Tapi, apa hubungannya saya pergi keluar kota dengan saya memulai sebuah bisnis? Jawab Naim keheranan. Apa saja yang kamu lakukan sebelum kamu berangkat untuk berlibur keluar kota? Tanya Pak Joko lagi. Pertama, kami menentukan tempat tujuan, termasuk penginapan, dan beberapa hal lain yang kami butuhkan di sana. Kemudian kami memesan tiket bus. Terakhir, kami mempersiapkan semua barang bawaan kami, termasuk beberapa keperluan dalam perjalanan keluar kota. Jawab Naim kesal, karena menurutnya, jawaban Pak Joko itu sudah keluar dari konteks. Melihat wajah Naim yang memerah akibat menahan amarah, Pak Joko tersenyum, lalu berkata, "Anak muda, ketahuilah bahwa hal serupa juga harus kamu lakukan untuk memulai sebuah bisnis. Apalagi kita itu harus butuh bantuan," ujar Pak Joko. "Maksud Bapak apa? Saya sama sekali tidak mengerti dengan maksud Bapak," tanya Naim semakin geram. "Untuk membuka sebuah bisnis, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan jenis bisnis apa yang kamu geluti. Kemudian kamu harus tahu tempat bisnis itu akan dijalankan. Apakah di perkotaan dan di pusat keramaian, atau tempat lain yang mampu membantunya berkembang. Lalu kamu harus mengurus semua surat kelengkapan yang berhubungan dengan pembukaan bisnis, agar di kemudian hari tidak ada pihak lain yang mengganggu karena tidak ada kelengkapan surat pembukaan bisnis. Setelah bisnismu berhasil berjalan, kamu harus tekun bekerja. Jika kamu sudah tekun bekerja, tetapi kamu masih mengalami kegagalan, jangan cepat menyerah. Segera cari penyelesaian dan maju kembali untuk terus bekerja. Dan di zaman sekarang itu, semua butuh bantuan, tidak ada yang instan. Apalagi sekarang pesaing banyak. Jelas Pak Joko dengan sangat rinci. Mendapat penjelasan sedemikian detail, Naim yang sebelumnya geram menjadi berubah sikap. Ia mengucapkan terima kasih atas nasihat yang diberikan kepadanya. Setelah itu Naim kembali ke rumahnya dan melaksanakan semua nasihat dari Pak Joko. Setelah berdiskusi dengan sang istri, Naim pun berencana meminta bantuan kepada Pak Joko agar bisnis yang akan dijalani bisa berjalan dengan lancar. Namun menurut Naim dan sang istri, dari perkataan yang diucapkan tadi, ada sesuatu yang aneh. Tapi Naim belum menemukan jawaban itu. Di keesokan harinya, Naim sengaja mangkal di depan rumah makan yang dimiliki Pak Joko, dengan harapan ia bisa bertemu dengan beliau. Sesuai harapan, jam makan siang Pak Joko pun berkunjung ke rumah makan itu. Setelah berbincang-bincang, Pak Joko pun dengan senang hati akan membantu Naim dalam berusaha. Selama berbulan-bulan mereka asik berbincang tentang rencana bisnisnya. Pak Joko yang welcome membuat si Naim semakin terpukau dengan kesuksesannya. Di suatu waktu tepatnya malam hari, mereka sepakat bertemu. Dan tidak disangka, ternyata Pak Joko adalah tetangganya Naim, pemilik dari rumah besar nan mewah yang ada di desanya. Naim mengakui, Pak Joko benar-benar orang yang sukses, kaya raya hidup berkelimangan harta. Mulai dari situ juga, mereka sering ngopi bareng di warung depan, membicarakan apapun itu, sampai larut malam. Tepat di malam Selasa, keduanya pun bertemu, dan Naim langsung disuruh masuk ke dalam mobil milik Pak Joko. Hampir 1 jam perjalanan, sampai akhirnya mereka sampai di suatu tempat yang entah di mana. Naim tidak tahu. "Sebentar lagi kita sampai," ucap Pak Joko sambil tersenyum kecil. Naim hanya mengikuti langkahnya yang sesekali terhenti akibat semak belukar. Sudah berkali-kali mereka menemukan berbagai semak belukar dan jalur berlumpur. Karena tempat ini adalah hutan yang Naim merasa jarang sekali orang berkunjung.
Adapun Naim pergi bersama Pak Joko karena dia adalah satu-satunya orang yang memberikannya harapan. Pabrik tempat istrinya bekerja belum lama ini menendang pantatnya keluar, sehingga membuatnya mendarat dengan keras di atas nasib yang bernama pengangguran. Hal tersebut terjadi karena seseorang entah siapa memberitahu bahwa Ani, istrinya Naim, sering menyelundupkan sepatu reject atau cacat untuk dijual lagi. Ani sendiri yang berbicara seperti itu karena tidak mungkin HRD tiba-tiba memaki-makinya di ruangan tanpa ada orang lain yang tertawa di belakangnya. Sudah 2 bulan juga Ani lontang-lantung mencari pekerjaan tetap, tapi belum ada yang mau menerima. Belum lagi si Naim hanya bekerja sebagai tukang sol sepatu yang penghasilannya tidak seberapa. Naim sendiri pernah mencoba untuk menjadi ojek online dengan menggunakan akun yang ia pinjam dari seorang kawan, tapi hasilnya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hampir saja Naim berjabat tangan dengan lintah darat jika saja ia tidak bertemu dengan Pak Joko. Pak Joko yang ternyata salah satu orang berada di kampungnya. Rumahnya sangat besar, mobil juga banyak, dan kecantikan istri keduanya tidak usah diragukan lagi. Ia mengaku bahwa semua itu ia dapat karena bisnisnya yang ada di mana-mana. Pak Joko menghasilkan uang dari bisnis pengolahan limbah plastik, rumah makan dan peternakan ikan lele yang berada tidak jauh dari tempatnya tinggal. Meski begitu, ia adalah pribadi yang baik hati, ramah dan merakyat. Jika tidak mungkin Naim bercerita tentang Pak Joko dan juga kesuksesannya. Pria berambut putih karena ubanan, sering sekali datang ke warung kopi di jalan masuk desa, lalu mulai membicarakan apa saja sambil minum kopi dan membakar batang-batang rokok. Semenjak kenal dengan beliau, Naim senang mendengar pengalaman-pengalaman hidupnya. Dia dituakan bukan karena umur, tapi juga karena orang-orang takjub dengan pengalaman hidupnya, termasuk dengan Naim. Dulunya Pak Joko hanyalah seorang pengayuh becak yang penghasilannya tidak lebih untuk makan satu hari. Namun meski begitu, Pak Joko mampu menjalin relasi dengan banyak orang. Hal itu adalah salah satu faktor yang membuatnya bisa berkembang dan seperti sekarang. Adapun faktor lain yang membuatnya sukses dan selalu disebut-sebut dalam kisah suksesnya, tapi tidak sedikit pun ia memberitahu itu kepada mereka. Pak Joko menyebutnya adalah faktor X. Sejak pertama kali Pak Joko membicarakan faktor X, Naim selalu membayangkannya jika ia merahasiakan faktor tersebut. Naim yakin itu merupakan suatu jalan mulus untuk mencapai kesuksesan. Naim sempat beberapa kali bertanya kepada Pak Joko mengenai faktor X, namun ia selalu menolak sambil tertawa-tawa. Ia sama sekali tidak mengatakan apapun tentang faktor X, hingga ia menemukan Naim sedang menangis di warung kopi karena sudah tidak sanggup menanggung beban hidupnya. Dan Naim pun sangat ingin membuka suatu usaha dengan harapan bisa merubah perekonomiannya. "Kalau kamu gini terus, mending kamu ikut saya nanti," ucap Pak Joko setelah mengembuskan asap rokok kreteknya. "Memangnya ikut kemana, Pak?" tanya Naim penasaran. "Lah, selama ini kamu suka nanyain saya soal faktor X kan?" jawab Pak Joko. Percakapan tersebut kemudian membawa Naim ke tempat itu. Sebuah hutan yang berada di kaki gunung yang tidak jauh dari desa tempatnya tinggal. Hutan itu sekilas agak menyeramkan karena tidak ada siapapun kecuali Naim dan Pak Joko. Naim banyak mendengar cerita-cerita yang cukup menyeramkan terkait hutan itu. Tapi untungnya Pak Joko gemar bercanda, sehingga pikiran-pikiran tersebut teralihkan dengan canda tawa mereka sepanjang perjalanan. "Ya, kita sudah sampai," ucap Pak Joko sambil mengambil posisi duduk.
Di hadapan Naim ada sebuah pohon beringin besar yang ia rasa usianya lebih tua dari usianya sendiri. Hanya saja yang membuatnya aneh, di bawah pohon tersebut terdapat banyak kembang berserakan dan sebuah kendi yang sudah pecah. Jika seperti ini, Naim tahu bahwa tempat ini adalah tempat pesugihan. Dugaannya memang benar. Dari dalam tasnya, Pak Joko mengeluarkan kembang, kemenyan, dan alat wadah untuk membakarnya. Ia sama sekali tidak terlihat takut. Tangannya seperti sudah terbiasa mempersiapkan barang-barang tersebut, karena dia bisa melakukannya sambil membakar rokok. "Mau ngapain, Pak? Pak, kita di sini?" tanya Naim dengan was-was. "Iya, ini yang kamu sebut faktor X-nya," jawab Pak Joko dengan santai. "Tapi bukannya ini pesugihan, Pak?" jawab Naim. "Iya, ini memang pesugihan. Kamu kalau mau cepat sukses, beginilah caranya," ujar Pak Joko. "Terus saya di sini harus ngapain, Pak?" Naim bertanya lagi. "Kamu perhatikan dan ikut saya kalau mau kaya. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa," jawab Pak Joko dengan memasang ekspresi serius. Citra Pak Joko di hadapan Naim sudah hancur seketika. Sosok yang ia pikir bisa menjadi panutan ternyata hanyalah orang tua penggemar ritual klinik. Tidak banyak bicara, Naim berlari meninggalkan Pak Joko. Samar-samar dari kejauhan, Naim mendengar Pak Joko seperti melontarkan kalimat sumpah serapah terhadapnya. Naim tidak menghiraukannya dan memilih untuk pulang. Tepat 3 bulan setelah kejadian itu, Naim sudah tidak bertemu dengan Pak Joko lagi. Dan malam itu kondisi kampung benar-benar sepi. Hampir mayoritas penduduknya berdiam diri di rumah karena pandemi. Sementara Hendra, tetangga jauhnya Naim, sibuk menyiapkan perlengkapannya. Ia adalah pencuri berpengalaman. Hendra spesialis pencurian barang antik hingga perhiasan. Sudah 1 rumah ia targetkan. Rumah itu begitu besar. Penghuninya sepasang suami istri yang baru saja menikah. Dikenal paling kaya sekampung itu. Ia adalah juragan ternak lele yang tanahnya ada di mana-mana. Kalau istri dari pemilik rumah itu lagi pergi, orang-orang kampung akan membicarakan deretan emas yang bergelantungan di kedua lengannya. Kalau ada acara kampung, sumbangan dari mereka selalu besar. Karena itulah, Hendra menargetkan rumahnya untuk dicuri. Selain kaya raya, kabarnya suami istri itu juga sedang pulang kampung ke Jawa Tengah. Jadi ini waktu yang cocok untuk mencuri. Hendra bukan orang situ sebenarnya. Ia sengaja menyewa kontrakan di kampung itu hanya untuk mencuri. Biasanya kalau sudah berhasil, Hendra akan menghilang begitu saja dari kampung yang sudah ia incar. "Maafkan aku, Kanjeng Ratu. Aku tidak tahu kalau perempuan itu sudah tidak perawan. Maafkan aku. Ampuni aku." Subakar Ahmadi atau orang-orang kampung biasa memanggilnya dengan Mas Bakar, menangis terseduh-seduh. Ia duduk bersimpu di depan sesaji dan bebakaran kemenyan yang sudah ia siapkan. "Aku sudah setia memberimu tumbal. Mohon ampuni aku, Kanjeng Ratu. Kali ini aku yang tidak tahu. Sungguh, itu jauh di luar kesengajaanku." Mas Bakar gagal memberi tumbal yang sesuai dengan keinginan demitnya. Karena itulah, ia terancam terkena petaka karena kesalahan tersebut. Pesugihan tentu terlahir dari hasil perjanjian antara seorang dengan lelembutnya, dan pesugihan itu turun-temurun dari orang tuanya. Sekali melanggar, maka si pelaku pesugihan akan mengalami hal buruk, bahkan bisa sampai nyawa yang menghilang.
Mas Bakar mengalami hal itu. Perjanjian pesugihannya adalah secara rutin harus memberikan tumbal perempuan perawan kepada lelembut yang ia panggil Kanjeng Ratu. Namun entah karena kesalahan apa, Mas Bakar justru memberikan seseorang yang katanya sudah tidak lagi perawan. Kalau kau melanggar perjanjian itu, Kanjeng Ratu akan mengambil jiwamu. Orang-orang akan mengira kau telah mati. Maka berhati-hatilah. Kalimat yang dilontarkan Eyang Husni, dukun sewaan Mas Bakar, itu selalu terngiang di dalam pikiran Bakar. Ia sangat takut kalau jiwanya diambil. Malam itu Mas Bakar sengaja pergi dari kampung halamannya di Jawa Tengah, hanya demi melakukan ritual pengampunan. Ia memanfaatkan situasi rumah yang sedang sepi, dan kampungnya juga sedang sepi. Masalahnya kalau sampai istrinya tahu bahwa selama ini pesugihan yang diamalkan Mas Bakar itu menuntut tumbal, maka Mas Bakar tidak cuma kehilangan jiwa, tetapi juga kehilangan sang istri, dan tentu keluarganya akan hancur. Kalaupun Mas Bakar diampuni, artinya tidak mati karena melanggar perjanjian. Namun jika tidak diampuni, Mas Bakar akan kehilangan arus rezekinya yang selama ini berasal dari pesugihan. Bisa-bisa ia dan keluarganya jatuh miskin karena terlilit hutang. Meskipun telah kaya raya dari hasil pesugihan, utang Mas Bakar sangat banyak. Barangkali karena keuangan yang dijamin tidak habis-habis, Mas Bakar berani mengutang ke bank atau kepada rentenir dalam jumlah yang besar. Namun kini hidupnya sedang diambang kehancuran. Mas Bakar tinggal memilih, apakah ia mampus direnggut siluman, atau ia harus bangkrut dan mampus, juga karena dilalap stres, dan juga tekanan hutang. Kanjeng Ratu, jika kau tidak mengampuniku, lebih baik aku mati saja, ujar Mas Bakar. Hendra berhasil mencongkel jendela rumah bertembok putih itu. Mudah saja rasanya, karena Hendra sudah terbiasa. Ia lalu masuk melompat ke dalam ruangan yang ia congkel. Senyumnya menyeringai dalam kegelapan. Hendra senang karena tidak satupun warga yang melihatnya. Ia kemudian meraba-raba dinding kamar untuk mencari saklar lampu. Ditemukannya saklar itu di samping pintu keluar kamar. Saat lampu sudah menyala, Hendra sebentar mengernyitkan dahinya karena silau. Saat pandangannya sudah mulai jelas, betapa kagetnya ia melihat sesosok mayat bergelantung di atap kamar. Ia ingin berteriak, tetapi ia menahannya. Sialan, kenapa dia malah bunuh diri sekarang? Di bawah mayat itu berceceran sesaji yang tampak acak-acakan. Melihat sesaji tersebut, bulu kuduk Hendra seketika berdiri. Ia gemetar, sekaligus bertanya-tanya, gerangan apa yang terjadi dengan si tuan rumah yang gantung diri itu? Masa bodoh, kulanjutkan saja pencurianku. Biarkan mayat si Bakar itu tergelantung di sana. Aku tidak ada hubungannya. Hendra memilih untuk tidak peduli dengan mayat si tuan rumah. Ia memilih untuk melanjutkan misi pencuriannya malam itu. Namun saat ia berbalik badan, betapa kagetnya Hendra kala melihat sesosok perempuan berbadan tinggi, berkaki ekor ular, yang berdiri tepat di hadapannya. Ikutlah denganku. Seketika Hendra ambruk dan tidak sadar diri. Keesokan harinya, warga digegerkan dengan penemuan mayat Mas Bakar yang sangat mengenaskan. Ditambah lagi tubuh Hendra yang biru paci, dengan mulut yang terbuka, serta mata yang melotot. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ayo Pak, kita segera makamkan mereka, ujar Pak Ustadz Yamin. Naim yang melihat itu pun dibuat terpana. Setelah ditelisik lebih dalam, rumah Mas Bakar yang diperiksa pihak kepolisian. Pihak polisi menemukan sesaji yang terletak di sebuah ruangan khusus
dengan dinding berlapis kain merah. Warga yang masih berada di rumah Mas Bakar, mereka terkejut, tidak menyangka. Ternyata selama ini, Mas Bakar telah melakukan ritual pesugihan. Dan setelah ditelusuri semakin dalam, hal yang sama sekali tidak dipikirkan oleh Naim terjadi. Ternyata Mas Bakar ini adalah anak kandung dari Pak Joko, si lelaki tua yang melakukan perjanjian gaib demi usahanya. Dan perjanjian itu ternyata diturunkan kepada Mas Bakar karena beliau sudah sakit-sakitan. Sudah berkali-kali dibawa ke dokter, namun dokter tidak menemukan satu penyakit pun di tubuh Pak Joko. Tapi pada kenyataannya, tubuh Pak Joko sudah sangat tidak berdaya. Nafasnya kian hari kian meringkik. Tepat 7 hari kematian Mas Bakar, ternyata Pak Joko dikabarkan meninggal dunia secara mendadak di waktu malam-malam, sehingga baru keesokan harinya akan dimakamkan. Di sanalah terjadi keanehan demi keanehan. Saat menggali kuburan, selalu dijumpai batu, sehingga berulang kali menggali lubang lain sampai menjelang maghrib. Keanehan berikutnya, ketika akhirnya ada satu lubang kuburan yang bisa digunakan, tubuh Pak Joko seakan bertambah panjang, sehingga tidak muat untuk dikuburkan. Waktu yang sudah larut membuat warga yang tersisa, dan pihak keluarga memutuskan tubuh Pak Joko terpaksa dikuburkan dengan cara ditekuk sampai sepintas, bentuknya seperti kucing tidur. Warga hanya bisa mengelus dada. Demikian pula dengan Pak Ustadz yang sudah mengetahui secara langsung bahwa Pak Joko adalah pelaku pesugihan. Suatu ketika, Naim meminta pekerjaan pada saudagar kaya, dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, Naim bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saudagar memberinya kapak dan menunjuk area tempat pembangunannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. "Wah, hebat kamu, kuat sekali, bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam 1 hari," kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Termotivasi oleh perkataan itu, keesokan harinya, Naim menebang kayu dengan usaha yang lebih keras. Tetapi hari itu, ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya semakin berkurang. "Aku pasti telah kehilangan kekuatanku," pikir Naim. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan kemudian meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan?" tanya saudagar itu. "Mempertajam. Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon." Terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Naim itu sebenarnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.